saya Rosa Agusdiana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 3, dengan NIM 28921501118. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya pada mata kuliah Ekonomi Manajerial guna memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Materi yang akan saya bahas adalah tentang struktur pasar persaingan sempurna. Dalam dunia nyata, proses di mana tingkat harga dan output ditentukan sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Pasar atau market terdiri atas pembeli dan penjual aktual maupun potensial suatu produk tertentu. Struktur pasar atau market struktur mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk berinteraksi. Biasanya, struktur pasar dibagi menjadi 4 jenis. Pasar persaingan sempurna pada kutub ekstrim yang satu, pasar monopoli murni pada kutub ekstrim yang lain, dan pasar persaingan monopolistik serta oligopoli yang berada di tengah-tengahnya. Jenis-jenis struktur atau organisasi pasar ini didefinisikan berdasarkan jumlah serta ukuran pembeli dan penjual produk, jenis produk yang dibeli dan dijual, atau terstandarisasi atau homogen berlawanan dengan produk terdiferensiasi. Tingkat mobilitas sumber daya, yaitu kemudahan bagi perusahaan atau pemilik faktor produksi untuk memasuki atau keluar dari pasar, serta tingkat pengetahuan tentang harga perusahaan, biaya, dan kondisi permintaan dan penawaran yang dimiliki oleh agen-agen ekonomi, yaitu perusahaan, pemilik faktor produksi, dan konsumen. Struktur pasar yang pertama ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Adalah bentuk organisasi pasar di mana A. terdapat banyak pembeli dan penjual suatu produk, masing-masing terlalu kecil untuk mempengaruhi harga suatu produk. B. Produksinya bersifat homogen. C. Terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. D. Agen ekonomi memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kondisi pasar. Lalu, struktur pasar yang kedua ada monopoli. Monopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual sebuah produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Perusahaan baru sangat sulit atau bahkan tidak mungkin masuk ke dalam industri ini, atau terbukti dengan fakta bahwa dalam industri tersebut terdapat perusahaan tunggal. Struktur pasar yang ketiga ada persaingan monopolistik. Monopolistic competition mengacu pada kasus di mana terdapat banyak penjual produk yang terdiferensiasi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Lalu, struktur pasar yang keempat ada oligopoli. Oligopoli adalah kasus ketika terdapat sedikit penjual sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi. Meskipun kemungkinan selalu ada bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri ini, untuk melakukannya tidaklah mudah. Terbukti dengan fakta bahwa dalam industri tersebut hanya terdapat sedikit perusahaan. Monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli sering disebut sebagai persaingan tidak sempurna atau imperfect competition untuk membedakan dari pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur yang dianggap paling bagus karena sistem pasar ini menjamin terciptanya kegiatan transaksi ekonomi
dalam memproduksi barang dan jasa dengan efisien yang tinggi dibanding dengan struktur pasar yang lain, seperti pasar persaingan monopoli. Karena bersifat menguntungkan bagi pembeli dan penjual, seringkali para pakar ekonom menghendaki terwujudnya pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan di mana jumlah pembeli dan penjual sangat banyak dan produk yang dijajarkan atau ditawarkan juga seragam atau hampir sama. Karena barang yang ditawarkan mirip serta penjualnya yang banyak, maka barang-barang yang dijual itu barang yang paling dicari oleh masyarakat atau konsumen, seperti sembako, sayur mayur, buah-buahan, alat-alat kebutuhan dapur, dan berbagai produk lainnya. Karena di pasar persaingan sempurna ini banyak yang dijual serupa, maka para pembeli bisa membeli suatu produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli di luar pasar tersebut. Nah, di sini ada kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada kekuasaan di pasar. Harga yang ada ditetapkan di pasar ini cenderung stabil karena produk yang dijual sangat banyak. Oleh karena itu, tidak ada penjual yang dapat mengubah nilai jual. Yang kedua, ada efisiensi. Efisiensi produk adalah menggunakan biaya seminimal mungkin dalam melakukan produk. Ada juga yang disebut dengan efisiensi alokasi, adalah setiap barang atau jasa sampai ke titik maksimal, memberikan manfaat marginal ke konsumen. Lalu yang ketiga, dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi, karena produk atau barang yang ada dihasilkan hampir sama kualitasnya. Maka setiap jenis produk akan sulit dibedakan satu dengan yang lain. Yang keempat, informasi pasar yang jelas. Pembeli bisa meminimkan tingkat kecurangan yang bisa dilakukan suatu oknum yang ada di pasaran. Semua aturan dan prosedur yang sudah ada menjadi hal yang harus dipatuhi oleh semua orang melakukan transaksi di pasar. Struktur pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan. Yang pertama, minim produk. Karena banyak yang dijual hampir sama, maka akan terjadi perebutan pembeli dan para produsen yang mengakibatkan ketidakmerataan hasil. Yang kedua, minim inovasi. Karena semua produk yang ditawarkan seragam, kondisi ini juga membuat produsen tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebetulnya dapat dilakukan. Beberapa faktor yang memenuhi pasar persaingan sempurna. Yang pertama, produk homogen atau homogeneous produk. Yang kedua, pengetahuan yang sempurna atau perfect knowledge. Yang ketiga, output relatif kecil atau small relative output. Yang keempat, ketentuan harga pasar atau price taker. Yang kelima, kebebasan keluar masuk pasar atau free entry and exit. Selanjutnya, ada penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga sebuah produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pasar produk itu. Jika harga pasar suatu produk ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran pasar produk itu, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan pengambilan keputusan atau price taker. Artinya, perusahaan tersebut menerima harga dari produk tersebut apa adanya dan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga itu, karena dengan cara mengubah tingkat output dan penjualan produknya. Karena produk semua perusahaan tersebut bersifat homogen, suatu perusahaan tidak dapat menjual produk tersebut di atas harga pasar. Jika tidak, perusahaan tersebut akan kehilangan seluruh pelanggannya.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi struktur pasar persaingan sempurna. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.